Saya pikir inilah simbol Ini masih mantan Presiden Joko Widodo. Mas Eros mana? Masih simbol kekuasaan Joko Widodo masih sangat berpengaruh kepada penegak hukum. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, makasih teman-teman media yang sudah menunggu dari tadi. Hari ini saya mendapat surat untuk memenuhi panggilan sebagai saksi, ya, panggilan pertama. Dan sebagai warga negara, panggilan pertama ini saya datang untuk memenuhi panggilan ini agar supaya masyarakat lihat bahwa kita memberi contoh, ya, memberi contoh kepada masyarakat bahwa tidak ada satupun warga yang mempunyai privilege terhadap hukum. Equal justice under law, ya, equal before the law, ya. Oleh karena itu saya ingin memberi contoh bahwa kita akan patuh menghadapi berbagai macam panggilan yang sifatnya pro justisia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ingin saya tegaskan bahwa ini bukan tentang saya, ya, karena pemanggilan terhadap saya adalah serangkaian, ya, serangkaian dengan apa yang saya lakukan selama ini, yaitu memberitakan, ya, lewat podcast saya memberitakan dan menjadi forum diskusi untuk memberikan edukasi, pencerahan dan kritikan yang bersifat konstruktif agar supaya masyarakat paham tentang hak-hak dan kewajibannya. Itu yang saya lakukan. Oleh karena itu, kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi terhadap pembungkaman kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi. Dan yang paling berbahaya lagi, bahwa pemanggilan saya ini adalah sebuah tujuan, proses ingin mempersempit adanya ruang demokrasi. Ini mengancam demokrasi kita. Oleh karena itu, menurut saya, bukan peristiwa ini bukan tentang saya, tapi tentang nasib dan masa depan demokrasi, terlebih lagi masa depan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kira-kira seperti itu. Bapak di podcast itu apakah Bapak juga menuding ijazah palsu atau seperti apa, Pak? Dari podcast itu, Pak. Jadi podcast saya silakan Anda lihat, ya, silakan Anda lihat, nonton semuanya. Semua isinya adalah sifatnya edukasi, diskusi yang memberikan orang pencerahan, memberikan jalan petunjuk kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka yang harus dilindungi oleh hukum. Itu isi podcast saya. Podcast saya bukanlah berisi podcast yang berisi konten-konten yang tidak berpendidikan atau konten-konten yang sifatnya entertain. Kira-kira seperti itu. Ya, Pak, ini kan Bapak sebagai terlapor nih, Pak, dalam kasus ini. Nah, nantinya apakah kan saat ini juga ada penyidikan? Apakah nanti kalau misalkan kepolisian itu menetapkan Bapak sebagai tersangka, Bapak seperti apa responnya, Pak? Pertama, seperti tadi yang saya sudah jelaskan, ya, alasan saya bahwa ini adalah sebuah pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan mempersempit ruang demokrasi. Oleh karena itu, kalau misalnya saja aparat hukum ini membabi buta, ya, membabi buta menangani kasus pidana ini, maka saya pasti akan melawannya sampai kapanpun juga. Karena menurut saya ini bukan tentang saya, tapi tentang nasib seluruh rakyat Indonesia nasib seluruh rakyat Indonesia yang mendambakan kebebasan berpendapat dan ekspresi yang dijamin oleh konstitusi kita, agar supaya ruang-ruang demokrasi kita tidak semakin sempit. Kira-kira itu. Secara dokumen apa yang dipersiapkan? Iya, ada yang dibawa kan hari ini, Pak? Oke, saya masuk. Hari ini, saya pikir inilah simbol Ini masih mantan Presiden Joko Widodo. Mas Eros mana? Masih simbol kekuasaan Joko Widodo masih sangat berpengaruh kepada penegak hukum. Faktanya, simbol perjuangan kita, salah satu pejuang kita, Abraham Samad, dipanggil dalam rangka kasus dengan Joko Widodo. Artinya, aparat hukum sepertinya masih dalam kendali Solo. Itu fakta, karena bayangkan Abraham Samad hanya podcast langsung dipanggil terkait dengan ijazah Joko Widodo.
Pertanyaan saya, sampai kapan negeri ini dikendalikan oleh Joko Widodo, aparat hukum? Apakah menunggu Jan Etes cucunya jadi presiden, baru aparat hukum berhenti menjadi alat daripada Joko Widodo? Sangat susah dibantah. Nah, kita sudah 10 tahun lebih, betul-betul aparat hukum itu digunakan untuk memenjarakan atau menangkap siapapun yang berbeda dengan Joko Widodo. Berapa teman kita udah keluar masuk penjara hanya karena aparat hukum betul-betul memihak kepada Joko Widodo. Berapa orang di penjara hanya mempersoalkan ijazah Joko Widodo. Terus, apakah semua rakyat Indonesia akan dipenjara demi Joko Widodo? Kalau ini berlanjut, saya nyatakan hari ini adalah hari pernyataan perang semesta melawan dinasti Solo yang masih mengangkangi aparat hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti aja Pak kalau udah selesai Pak. Nanti ada statement dari tim advokasi juga. Saya hanya sederhana aja ya. Saya minta seluruh komunitas Banteng ya. Saya pendiri PDIP. Saya minta kalian jangan tinggal diam. Apapun namanya, perilaku Jokowi hari ini terkait dengan keputusan kalian dulu. Mengangkatnya sejak wali kota, gubernur, sampai presiden. Jadi jangan tinggal diam ya. Hari ini terjadi satu hal yang perlu kalian catat, bahwa tokoh yang kalian ajukan sebagai pemimpin bangsa ini ternyata bawa masalah. Masalah ini harus juga menjadi kalian, ya, tanggung jawab kalian untuk diselesaikan. Jadi kaum Banteng jangan tidur, ayo bergerak. Siap. Baik, sebentar ada tambahan dari kami. Ini adalah tambahan dari tim advokasi. Yang pertama, kami menyampaikan bahwa pada Senin yang lalu 9 dari saksi yang dipanggil Polda tidak bisa memenuhi dan kita minta tunda setelah 17 Agustus. Dan kami waktu itu sudah sampaikan, salah satu klien kami yakni Pak Abraham Samad datang, dan hari ini kedatangan Pak Abraham Samad menegaskan bahwa Pak Abraham Samad kooperatif dalam rangka memenuhi panggilan penyidik. Bukan berarti yang kemarin tidak datang juga tidak kooperatif, karena kami sesuai dengan KUHAP juga sudah menyampaikan uzur atau permintaan untuk penjadwalan ulang, dan kami informasikan sampai hari ini belum ada jadwal ulang dari penyidik Polda Metro Jaya. Yang kedua, kami tegaskan bahwa pasal yang berkaitan dengan Pak Abraham Samad masih berkaitan dengan laporan yang disampaikan oleh Saudara Joko Widodo berkaitan dengan dugaan pencemaran dan fitnah 310 KUHP, 311 KUHP, dan juga 27A Undang-Undang ITE, yakni menyerang kehormatan berdasarkan Undang-Undang ITE. Namun sangat disayangkan sampai hari ini belum ada satupun nama yang disebutkan oleh pelapor selaku korban pencemaran dan fitnah, yakni Saudara Joko Widodo, yang saat dikonfirmasi oleh media siapa nama yang dia laporkan dari 12 nama yang hari ini setelah ada SPDB surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang dikirimkan ke Pengadilan Tinggi DKI yang ditembuskan kepada klien kami, sudah ada 12 terlapor. Tapi tidak ada satupun nama yang disepil oleh Saudara Joko Widodo. Dan saya ingatkan kepada penyidik Polda Metro Jaya bahwa dalam konteks delik aduan, kekuatan menuntut secara hukum itu ada pada korban. Jadi yang perlu ditegaskan bukan memanggil klien kami untuk diambil keterangan, tapi memastikan kepada Saudara Joko Widodo siapa orang yang mencemarkan dirinya. Karena delik aduan tidak seperti delik umum. Kalau delik umum melaporkan pencuri, pencurinya siapa? Silakan Pak Polisi cari pencurinya. Tapi ini adalah delik aduan, harus jelas siapa yang memfitnah. Videonya kan sudah dikumpulkan, ada 24 video. Dari video itu siapa, dan terakhir sudah muncul 12 nama. Kita tidak ingin kita justru diadu domba dengan penyidik Polda Metro Jaya yang seolah-olah nama itu bukan muncul dari saudara pelapor Joko Widodo, tapi muncul dari Polda Metro Jaya. Padahal kepolisian Polda Metro Jaya tidak punya kewenangan bertindak untuk dan atas nama saudara Joko Widodo untuk menetapkan siapa orang-orang yang merasa merendah-rendahkan saudara Jokowi dan menghina-hinakan saudara Jokowi berkaitan dengan isu ijazah palsu. Yang ketiga,